Banjir rob kembali menerjang wilayah pesisir Kabupaten Bekasi dan merendam sedikitnya 300 kakak atau sekitar 600 jiwa di RT 01 RW 09 Kampung Sembilangan, Desa Samudra Jaya, Kecamatan Tarumajaya, sejak Rabu 3 Desember 2025. Ketinggian air mencapai 50-80 cm dan telah berlangsung 5 hari, menyebabkan petani tambak gagal panen ikan dan udang menjelang pergantian tahun. Warga mengaku belum menerima bantuan dari pemerintah, sementara banjir rob tahun ini disebut paling parah dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi diperburuk oleh tanggul yang terkikis abrasi serta pendangkalan kali yang disebut warga perlu segera dinormalisasi. Selain merugikan secara ekonomi, banjir rob juga berdampak pada kesehatan warga serta melumpuhkan akses jalan. Aktivitas sekolah dan rutinitas ke pasar ikut terganggu karena air pasang yang naik hingga berjam-jam. Ratusan hektar tambak ini terendam, membuat petani kehilangan potensi penghasilan hingga puluhan juta rupiah. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bekasi dan pemerintah provinsi turun langsung memberikan solusi konkret, mulai dari perbaikan tanggul, normalisasi kali, hingga pembenahan infrastruktur jalan yang disebut tak kunjung diperbaiki selama 5 hingga 6 tahun terakhir. Apalagi buat Pak Bupati dan Pak Gubernur, gitu. Kami sangat berharap bantuan dari segi infrastruktur jalan juga, karena nanti mungkin dari sini sampai ke ujung sana, itu jalanan setiap hari kerendam, jalanan-jalanan di lingkungan, dan jalanan akses utama keluar cuma satu-satunya Pak, akses darat, yang sekarang udah jelek, yang itu udah hampir 5 tahun lebih atau 6 tahun tuh belum ada perbaikan sama sekali. Pak, dengan kondisi seperti ini ya, yang paling menyulitkan bagi warga itu apa Pak? Akses ya, akses jalan. Kalau banjir kayak gini yang paling susah itu akses jalan. Ini karena mayoritas warga di sini kan ekonominya berada di petani tambak, yang mana penghasilannya itu mulai dari rumput laut, ikan dan udang. Ketika mereka para petani ingin melakukan jual beli atau transaksi kan perlu akses jalan ya. Nah kalau udah kayak gini udah susah, motor juga udah susah, nggak bakal bisa lewat. Kalau untuk kegiatan sekolah, terus ke pasar itu gimana Pak? Kalau untuk sekolah, kemarin juga sempat diliburin beberapa hari dan dipulangkan cepat ketika air robnya naik begitu cepat, disuruh pulang. Dan ke pasar juga kita biasanya nunggu air surut Mbak, nunggu air surut selesai baru bisa jalan ke pasar gitu. Karena kan kalau banjir rob ini kita hitungannya jam, mulai dari jam 10 pagi biasanya surut-surutnya nanti setelah jam 7 atau habis maghrib baru udah selesai. Berarti ini kan ada mayoritas tambak ya Pak ya, pekerjaannya di sini Pak ya, warga sini. Itu gimana Pak, tambaknya sedampak atau gimana? Wah kalau dampak silahkan dilihat sendiri nih, yang namanya galangan-galangan tambak itu udah pasti habis kerendam semua. Sedangkan harapan para petani masyarakat di sini di akhir tahun ini biasanya kan siap-siap panen nih, mulai dari bandeng, udang sama rumput laut. Nah kalau sudah seperti ini semuanya sudah tenggelam, ya udah harapannya pasti udah pupus lah gitu. Jadi kerugiannya berapa nih Pak kira-kira Pak? Bisa kalau satu tambak itu ya bisa puluhan juta sih Mas. Puluhan juta. Ini ada berapa tambak sih di sini kira-kira kalau Bapak lihat depan rumah Bapak ini? Kalau di sini tambak hampir ratusan hektar sih. Ratusan hektar. Oh itu kena semua ya Pak ya? Kena semua, terdampak semua. Ikan apa rata-rata Pak? Ikan bandeng. Oh bandeng. Ikan bandeng, udang pancet. Siap. Jadi dengan Pak siapa namanya Pak? Saya Pak Saiful. Pak Saiful. Usia berapa Pak? Saya 30.